Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan saya sampaikan terima kasih banyak kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada acara presentasi proposal bisnis dari perusahaan kami, yaitu UD Barokah Makmur. Dan terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan anggota dari perusahaan kami, yaitu yang pertama ada Bapak Husen selaku ketua, yang kedua ada saya sendiri, Rati Juliana selaku sekretaris, dan kami memiliki 3 anggota, yaitu yang pertama ada Ibu Anggi Soluna, yang kedua ada Ibu Riana, dan yang terakhir ada Bapak Ferdi. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke presentasinya. Jadi, UD Barokah Makmur merupakan usaha dagang yang bergerak pada bidang pengolahan makanan ringan yang berbahan dasar utama yaitu kentang. Nah, kentang sendiri merupakan salah satu umbi-umbian yang banyak ditanam di berbagai negara dan banyak digunakan sebagai sumber karbohidrat. Dan menggunakan sumber umbinya untuk diolah menjadi produk pangan maupun non-pangan. Dan produk yang kami hasilkan yaitu bokeku, yang mana bokeku merupakan salah satu inovasi olahan kentang yang dapat dijadikan menjadi jajanan kekinian dengan isian keju dan tentunya aman dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Dan kemudian untuk tujuan kegiatannya, jadi kami mengolah bahan baku pertanian yaitu komoditas kentang sebagai upaya untuk mengolah kentang menjadi jajanan kekinian yang aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Cukup dari saya, bisa dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari Bokeku ini. Untuk visinya menjadikan Bokeku atau bola kentang keju ini sebagai cemilan sehat dan berkualitas yang digemari oleh semua masyarakat dan dapat bersaing di pasar. Untuk misinya sendiri, membuat cemilan Bokeku dengan harga yang terjangkau, dengan kandungan gizi dan lezat, menciptakan peluang usaha bagi masyarakat kecil dan menciptakan inovasi baru dari komoditas kentang, menjadikan Bokeku sebagai olahan yang mampu memberi keuntungan bagi petani kentang, pelaku usaha, dan masyarakat mendirikan usaha sebagai tempat oleh-oleh di Sidoarjo. Mengembangkan usaha dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk dari aspek manfaat usaha kami, yaitu manfaat ekonomi, keuntungan yang diperoleh dari penjualan dapat menambah tempat usaha, terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan membantu perekonomian masyarakat kecil. Untuk manfaat dari segi sosialnya, yaitu Bokeku ini merupakan camilan yang sehat dan praktis, sehingga banyak diminati dan digemari oleh kalangan masyarakat dari tua maupun muda hingga ke anak-anak. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan usaha ini akan berkembang dengan sedemikian rupa, dan hal ini akan membuat lapangan usaha yang membutuhkan tenaga kerja dan akan membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Untuk gambaran umum dari rencana usaha. Nah, untuk yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Camilan ini banyak disukai oleh kalangan anak muda sampai dewasa, bahkan anak-anak sangat suka dengan camilan karena mereka memiliki karakter yang kekinian. Untuk yang kedua itu sumber daya dan bahan baku. Nah, bokeku atau bola kentang keju ini berbahan dasar utama kentang dengan isian yang diberikan keju untuk menambah keunikan dan mengikuti camilan di era sekarang. Kentang ini merupakan bahan makanan kaya akan nutrisi dan semakin meningkat kebutuhannya. Untuk yang ketiga itu lokasi usaha. Lokasi usaha akan dilakukan di Sidoarjo dan membuka stand di pinggir jalan atau menambahkan sistem COD. Untuk yang keempat yaitu keberlanjutan usaha. Nantinya kita akan membuka toko atau cabang di setiap lokasi. Baik, untuk selanjutnya langsung dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Baik, untuk perencanaan produksi, di sini kapasitas produksi dalam satu hari terdapat 300 unit, 2 hari 600 unit, 3 hari 900 unit. Sedangkan untuk jumlah kebutuhan dalam per bulan, yaitu usaha ini membutuhkan kurang lebih dari 400 sampai 500 kg kentang untuk memproduksi bokeku. Sedangkan dalam per tahun membutuhkan 4.800 sampai 6.000 kg kentang untuk memproduksi bokeku dengan jumlah produksi yaitu sekitar 3.600 sampai 4.800 pieces. Next. Sedangkan untuk perencanaan pemasaran di sini terdapat promosi, target penjualan, dan pendistribusian pemasaran. Untuk promosi sendiri di sini dilakukan sistem jual online dan offline dengan melakukan per order pembuatan produk. Promosi dilakukan
dengan cara penyebaran foto atau video produk ke sosial media, seperti WhatsApp dan Instagram. Sedangkan untuk target penjualan di sini semua umur, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Untuk pendistribusian atau pemasaran sendiri di sini dengan melakukan sistem COD yang memesan secara online dan memerlukan penjualan secara offline di lokasi pinggir jalan dekat dengan pusat keramaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ferdi. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang biaya. Untuk total pembiayaan di sini sebesar 45.472.000. Untuk modal sendiri sebesar 47.473.700. Selanjutnya untuk pinjaman yang diajukan di sini total sebesar 16.781.600. Di sini untuk jangka waktu pengembalian pinjaman selama 5 tahun. Selanjutnya untuk penjualan per tahun. Di sini total sebesar 13.094.000. Selanjutnya untuk keuntungan per tahun sebesar 6.783.000. Untuk return on investment di sini laba sebesar 7.094.000. Untuk break even point di sini sebesar 5.217.000. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Ibu Ratih. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada UD Barokah Makmur karena telah mempresentasikan proposal bisnisnya. Langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab dengan pihak kemitraan. Kepada pihak kemitraan yang pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi saya akan bertanya, apa jaminan yang diberikan oleh perusahaan Anda pada pihak bank apabila dalam itu tempo tidak bisa membayar? Oke, baik. Saya selaku pemilik bisnis ini akan menjawab. Untuk jaminan sendiri yang akan kami berikan berupa aset yang dimiliki oleh bisnis kami, senilai uang yang belum terbayarkan saat jatuh tempo, dan kami akan berusaha untuk tidak akan menunggak dan membayar tepat waktu. Jadi untuk Bapak Aldi selaku pihak perbankan tidak usah khawatir. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin. Baik, langsung untuk mitra berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya dari pihak investor ingin bertanya bagaimana nantinya perusahaan Anda akan mengelola uang yang akan kami berikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak investor. Nah, satu hal yang pasti, investor ini tentunya menginginkan keuntungan besar dan menjanjikan di masa depan. Nah, hal ini disebabkan karena investor menyuntikkan dana pada suatu usaha, maka mereka memiliki harapan yang sangat tinggi jika uang yang dimiliki akan bertambah secara signifikan. Maka, untuk penggunaan modal dana yang diberikan oleh investor ini, sebaik mungkin untuk dialokasikan dalam bidang yang membutuhkan seperti penyediaan bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya menjamin keselamatan ataupun sarana prasarana. Untuk keuntungan yang kami berikan tentu juga akan dipertimbangkan lebih detail kembali agar investor tidak merasa dirugikan. Cukup dari saya. Baik, mungkin bisa dari pihak mitra berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan bertanya selaku perwakilan dari mitra pedagang kentang, bagaimana tanggapan Anda jika terdapat pedagang kentang dengan harga yang lebih murah, sedangkan Anda sudah bermitra dengan saya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku perwakilan dari perusahaan ini menjawab. Jadi kami sebagai pihak yang memiliki hubungan mitra dengan Anda pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi profesional. Dan dalam sebuah hubungan kemitraan pastinya pada awal kesepakatan terdapat perjanjian-perjanjian Mungkin untuk anggota yang lain bisa membantu untuk menjawab. Saudari Anggi, mungkin. Baik, mohon maaf karena tadi keluar Ini dari Zoom. Bagaimana bisa saya lanjutkan untuk menjawab?
Silakan, Anggi. Ratih, dilanjutkan. Izin melanjutkan dari jawaban saya tadi. Jadi dalam sebuah hubungan mitra, pada awal kesepakatan pasti terdapat perjanjian-perjanjian dan peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. Dan tentunya peraturan yang ada tersebut membuat kita terbatasi dari terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan. Jadi saya yang memiliki kontrak mitra dengan Anda akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan mitra meskipun jika ada pedagang kentang yang menjual dengan harga lebih murah. Seperti itu. Cukup dari saya. Dan mungkin bisa dilanjutkan oleh pihak mitra berikutnya. Ya, saya izin bertanya. Selaku mitra supermarket. Bagaimana pangsa pasar dari produk ini dan apa saja keuntungan yang bisa saya peroleh? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Untuk pangsa pasar sendiri, tentunya pangsa pasar kami berbeda dari pangsa pasar usaha lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penjualan bokeku yang dijual di berbagai daerah Sidoarjo sampai ke seluruh Indonesia. Kelebihan cemilan bokeku yang memiliki kandungan sehat dan aman untuk dikonsumsi membuat daya tarik dan menambahkan keuntungan yang cukup besar. Sedangkan untuk feedback sendiri yang kami berikan yaitu keuntungan yang dapat diambil dalam kerjasama penjualan bokeku. Misalnya dari pihak kami menjual bokeku sebesar Rp10.000 dan pihak supermarket dapat mengambil keuntungan dengan menjual kembali bokeku sebesar Rp12.000. Terima kasih. Baik, jika cukup bisa dilanjutkan kepada pihak mitra berikutnya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya dari Dinas Perdagangan izin bertanya, bagaimana konsep pelindungan konsumen yang diberikan oleh perusahaan Anda? Terima kasih. Oke, di sini saya akan langsung menjawab. Di sini perusahaan kami melakukan perlindungan konsumen. Untuk salah satu contohnya, di sini kami sudah memberikan harga yang tertera agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli. Di sini dijalankan agar transaksi tidak ada kendala dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Terima kasih. Apakah cukup? Baik, karena semua pihak mitra telah mengajukan pertanyaan kepada UD Barokah Makmur, jadi saya tanyakan, apakah dari semua pihak mitra sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi? Dari saya cukup. Dari saya cukup. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah dari pihak mitra setuju terkait kerjasama kemitraan dengan usaha kami? Dari Dinas Perdagangan, ya setuju. Dari mitra investor setuju. Mitra pedagang kentang juga setuju. Mitra supermarket juga setuju. Baik, terima kasih karena semua mitra telah setuju dengan kerjasama ini, maka disampaikan terima kasih banyak dan mengenai penandatanganan surat-surat terkait akan dibahas dan dijadwalkan sesegera mungkin. Dan saya selaku perwakilan dan moderator dari acara penyampaian proposal bisnis ini menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Dan terima kasih, sampai jumpa di jadwal berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.